nggak sih apa itu erosi? Nah, erosi adalah proses pengikisan atau penghilangan tanah atau batuan oleh gaya-gaya alam seperti air, angin, atau es. Nah, erosi dapat menyebabkan perubahan bentuk permukaan bumi seperti pembentukan lembah, sungai, ataupun pantai. Dalam pengertian yang lebih luas, erosi juga dapat mencakup proses pengikisan atau penghilangan material lainnya seperti batuan, tanah liat, atau pasir. Nah, kalau kalian tuh tahu nggak sih apa itu penyebabnya? Yaitu 1. Air hujan, 2. Aliran air, 3. Angin, 4. Es atau gletser, 5. Aktivitas manusia seperti penebangan hutan, pertanian, pembangunan, dan penambangan. Yang nomor 6 adalah kondisi tanah yang tidak stabil. Nomor 7 ada kurangnya vegetasi. Nomor 8 ada perubahan iklim. Nah, kalian tahu nggak sih jenis-jenisnya itu apa? Yuk kita lihat. Jenis-jenis erosi ada 4, yaitu 1. Abrasi. Abrasi adalah erosi yang terjadi ketika air mengalir. 2. Abrasi. Abrasi adalah erosi yang terjadi ketika gelombang air. 3. Yaitu ekshalasi. Ekshalasi terjadi ketika es atau salju yang mencair atau gletser mengikis, mengangkat, dan memindahkan batuan pada sisi lembah yang dilaluinya. 4. Defilasi adalah erosi yang disebabkan oleh tenaga angin. Kira-kira kalian tahu nggak sih proses erosi itu bisa kita mulai dari apa sih? Proses erosi bisa kita mulai dari tahap 1, pengikisan tanah. Pada tahap ini, partikel-partikel tanah atau batuan dipisahkan dari tempat aslinya oleh gaya-gaya alam seperti air, hujan, angin, atau es. 2. Pengangkutan tanah. Setelah partikel-partikel tanah atau batuan terpisah, mereka akan diangkut oleh gaya-gaya alam ke tempat lain. 3. Pengendapan tanah. Setelah partikel-partikel tanah atau batuan diangkut ke tempat lain, mereka akan mengendap di tempat yang lebih rendah atau lebih stabil. Ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi erosi. 1. Kemiringan lereng atau topografi. Semakin curam lerengnya, akan semakin tinggi juga kemungkinan terjadi erosi. 2. Karakteristik tanah atau sifat-sifat tanah. Tanah memiliki 2 karakteristik, yaitu karakter fisik dan karakter kimiawi. Tekstur, struktur, dan kemampuan menyimpan air menjadi faktor yang menentukan tingkat kerentanan erosi. 3. Vegetasi mempunyai pengaruh untuk menghalangi air hujan agar tidak langsung jatuh ke tanah, serta menghambat aliran permukaan dan memperbanyak infiltrasi. 4. Iklim atau curah hujan. Curah hujan yang tinggi akan meningkatkan aliran permukaan ketika tanah sudah tidak mampu melakukan penyerapan. 5. Manusia. Kepekaan terhadap erosi dapat diubah menjadi lebih baik atau lebih buruk oleh manusia. Penanaman vegetasi tepat dengan kemiringan lereng dapat dilakukan manusia untuk mencegah terjadinya erosi. Dampak lingkungan berupa 1. Kerusakan lahan, 2. Perubahan bentuk permukaan tanah, 3. Kehilangannya habitat dan biodiversitas, 4. Pencemaran air. Sementara itu, dampak sosial dan ekonomi adalah 1. Kerusakan infrastruktur, 2. Kehilangan properti, 3. Pengaruh pada pertanian, 4. Biaya perbaikan yang sangat mahal. Dan terakhir, dampak kesehatan. Erosi dapat menjadi penyebaran penyakit dan pencemaran air dan kerusakan lingkungan hidup. Kalian tahu nggak sih, erosi itu sebenarnya dapat dicegah loh. Nah, erosi itu dapat dicegah dengan cara berikut. Yang pertama adalah regulisasi, yaitu menanam kembali vegetasi di daerah yang gundul. Dan yang kedua adalah terasering, membuat terasering untuk mengurangi kemiringan tanah. Dan yang ketiga adalah membuat dinding penahan tanah untuk mencegah banjir. Dan yang keempat adalah membuat tanggul untuk menghalangi aliran air. Dan yang kelima adalah mengelola air dengan bijak. Nah, itu adalah cara yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya erosi.